Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Muhammad Terliwi Dinur dari kelas F Ekonomi Syariah. Saya akan menyampaikan materi saya mengenai konspirasi perekonomian di dunia. Sebelum membahas konspirasi perekonomian di dunia, saya akan menjelaskan pengertian apa itu konspirasi. Kalau arti dari kata konspirasi adalah komplotan atau persekongkolan. Maksudnya, konspirasi itu suatu interaksi antar individu maupun organisasi yang sifatnya rahasia dan biasanya menimbulkan sifat tersembunyi dari publik dan memiliki tujuan. Namun, pengertian atau definisi dari kata konspirasi ada banyak. Di antaranya, yang pertama, sebuah permufakatan yang dilakukan secara bersama-sama yang sifatnya ilegal atau tidak sah, melanggar atau bersifat subversif. Yang kedua, sebuah permukapan antara dua atau lebih orang untuk melakukan sebuah kejahatan atau dalam rangka memenuhi tujuan ilegal melalui tindakan kejahatan. Yang ketiga, gabungan atau bertindak secara bersama-sama melalui persekongkolan jahat. Baik, selanjutnya kita akan membahas materi yang kita akan bahas. Hampir seluruh sektor ekonomi di dunia lumpuh total, hingga industri manufaktur mengurangi operasional. Bahkan sebagian besar berhenti beroperasi. Negara-negara memberlakukan lockdown, tidak terkecuali negara maju seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Jerman. Masyarakatnya mengurung diri di rumah. Jelas ini bukan kabar baik. Ramalan IMF atau organisasi internasional itu juga memperingatkan bahwa kontraksi dan pemulihan ekonomi dunia akan mengarah ke skenario terburuk dari yang diperkirakan jika virus corona bertahan lama atau kembali mencuat. IMF memperkirakan bahwa produk domestik bruto global akan menyusut 3% tahun ini. Prediksi tersebut berbanding terbalik dengan proyeksi ekspansi sebesar 3% yang disampaikan pada Januari 2020. Ekonomi global kemungkinan besar mengarah pada kemerosotan terbesar dalam hampir satu abad terakhir. Selanjutnya, efek kejut virus corona membuat masyarakat di berbagai dunia mengalami panik buying. Mereka akan membeli kebutuhan pokok dan perlengkapan seperti masker dan antiseptik secara berlebihan. Tidak hanya Indonesia saja yang baru-baru ini melakukan aksi buying. Ada beberapa negara lainnya seperti Jepang, Australia, Singapura, Perancis, dan Amerika Serikat. Tentu aksi ini menciptakan kesempatan penimbunan dan spekulasi oleh sebagian orang yang dapat mengganggu rantai pasokan. Jika berlangsung dalam waktu jangka panjang, maka kondisi sosial dan ekonomi suatu negara akan goyang. Perekonomian Inggris bakal dihadapkan pada kontraksi perekonomian terburuk dalam 300 tahun terakhir akibat pandemi virus corona atau disebut COVID-19. Baru-baru ini, Bank of England atau disebut Bank Sentral Inggris menyatakan perekonomian Inggris berisiko terkontraksi alias minus hingga 14% tahun ini. Angka tersebut merupakan yang terbesar sejak Inggris saya sempat mengalami kontraksi perekonomian sebesar 15% di tahun 1706. Inggris memang menjadi menarik untuk kembali ditelisik saat pandemi corona ini. Betapa tidak saat ini hampir seluruh dunia memperlakukan lockdown, sehingga Inggris bahkan lebih awal ketika semua orang di rumah saja. Praktis teknologi informasi menjadi andalan untuk bekerja. Bagi negara-negara maju yang masyarakatnya lebih mengenal teknologi, jelas bukan masalah jika lockdown apalagi di rumah saja, termasuk Inggris, di mana internet atau World Wide Web yang saat ini digunakan miliaran orang di dunia juga diciptakan di Inggris. Selanjutnya, dunia melihat saat ini ekonomi Prancis hancur lebur karena COVID-19. Bank Senter Prancis melaporkan pertumbuhan ekonomi Prancis pada kuartal 2020 sebesar minus 6%. Ini merupakan kinerja terburuk sejak 1945, semua tak lepas dari pandemi COVID-19 yang telah memporak-porandakan perekonomian. Seperti dilaporkan kantor berita pada Rabu, tanggal 8 bulan 4 2020, data sebelumnya menunjukkan ekonomi Prancis minus 0,1%. Dengan pertumbuhan negatif 2 kuartal beruntun, maka secara teknis Prancis sudah memasuki resesi. Selanjutnya, menurut YouTube channel Astronomy International, COVID-19 ini sengaja diproduksi dan diedarkan untuk membuat kekacauan dan kerugian ekonomi secara universal.
Imbasnya banyak sekali harga saham yang anjlok dan banyak investor yang menjualnya dengan harga murah. COVID-19 juga telah sukses memukul mundur perekonomian dunia akibat dibatasinya transportasi antar negara untuk mencegah penularan lebih lanjut. Banyak negara-negara yang mengalami kerugian ekonomi akibat merebaknya wabah ini. Selain itu pun mau tidak mau akan memartir banyak negara, bahkan dunia menuju kerugian ekonomi akibat tersedotnya banyak biaya untuk merawat warga yang sakit dan dirumahkannya. Banyak pekerja untuk mencegah penularan COVID. Teori konspirasi dan anti Cina itu mengemukakan di belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Ini disulut oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan negara tirai bambu itu. Kondisi ini makin kentara setelah wabah virus corona asal Wuhan berdampak luas terhadap sendi kehidupan ekonomi dunia. Soal konspirasi Cina ini pun dikemukakan oleh Wakil Ketua DPP Gerindra Arief Puyono. Bahkan dirinya menuding kerjasama yang rapih dan hampir tidak kentara ini dimainkan oleh Cina dan World Health Organization atau WHO sebagai lembaga kesehatan dunia. Ini terbaca dari karakter wabah corona. Ini kejahatan. Ada konspirasi Cina dan WHO terkait penyebaran wabah pandemi ini. Dapat dilihat dari banyak sisi, namun yang pasti ekonomi global mengalami krisis, tak terkecuali Indonesia yang harus jatuh dan kembali menata sendi ekonomi bangsa. Cina telah berhasil memainkan propaganda lewat tema shutdown. Konsep ini yang membuat ekonomi dunia rontok lewat propaganda penyebaran COVID-19 bersama WHO. Di awal, Cina melakukan lockdown di salah satu provinsi pusat ekonomi Cina untuk menciptakan ketakutan negara-negara lain yang akhirnya melakukan kebijakan yang sama dengan Cina, yaitu melakukan lockdown, PSBB, dan pembatasan lainnya. Lockdown itu hanya satu saja kota industri di Cina, dan tidak semua kota-kota industri seperti Guangzhou, Shanghai, dan Beijing melakukannya. Mereka menciptakan ketakutan dan konsep lockdown pun diikuti sejumlah negara. Ada keganjilan jika dibandingkan dengan kasus pandemi avian flu, SARS, dan MERS dibandingkan COVID-19. Anda bisa cek, tidak ada satu negara pun termasuk Hong Kong jadi pusat avian flu melakukan kebijakan lockdown jika kita berkaca pada kasus itu. Ini berbeda dengan wabah COVID. Dengan kebijakan lockdown ataupun PSBB sudah dipastikan berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian negara. Dampaknya, konsumsi menurun, produktivitas drop, investasi anjlok, dan menyebabkan kekacauan pasar keuangan. Pemerintah di negara manapun harus menambah anggaran pengeluaran untuk menjamin kebutuhan masyarakat akibat dampak lockdown maupun PSBB seperti diterapkan beberapa kota di Indonesia. Cina memainkan penyebaran virus corona dengan menggunakan strategi playing victim, yaitu teknik memposisikan diri sebagai korban atau orang yang terluka demi mengelabui musuh dan lingkungan. Taktik tersebut ditulis oleh Sun Tzu yang berbunyi, lukai diri sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh, masuk pada jebakan dan jadilah umpan. Berpura-pura terluka akan mengakibatkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, musuh akan bersantai sejenak oleh karena dia tidak melihat Anda sebagai sebuah ancaman serius. Yang kedua adalah jalan untuk menjilat musuh Anda dengan berpura-pura luka oleh sebab musuh merasa aman. Dengan membuat musuh terkelabui, otomatis kita jadi lebih leluasa untuk menyerang musuh di saat kondisi mereka sedang lalai. Imbuhnya, dalam berperang, menyerang musuh dalam keadaan santai akan terasa jauh lebih mudah karena musuh berada dalam posisi belum mempersiapkan strategi apapun untuk melawan kita yang dipandang sedang dalam kondisi lemah oleh lawan. Nah, sekarang sudah jelas posisi Cina sengaja melakukan strategi tersebut untuk mendominasi kekuasaan perekonomian di dunia dan melawan Amerika Serikat. Indonesia jangan sampai terjebak dengan propaganda Cina yang memainkan strategi playing victim dengan terus merasa ketakutan dengan pandemi COVID-19 dan melakukan kebijakan PSBB. Oleh karena itu, peraturan pemerintah tentang PSBB harus dicabut segera dengan melakukan new normal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang
badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.